Halo Sobat Matasa, pada hari ini saya ada berada di wilayah Purworejo. Uniknya di sini ada seorang pekerja yang serabutan, tapi beliau pekerjaan sampingnya itu punya peternakan entok jumbo dan beliau itu sukses banget loh dalam waktu 2 tahun saja. Nah, bagaimana cerita inspiratif dari beliau? Nah, ikutin saya terus ya, tetap di Mata Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa ini? Mas Eko Purnomo. Ini Iya. alamatnya di mana ya, Mas ya? Alamat Desa Brondongrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Oke, Ya. ini entok apa aja Mas yang diternakan, Mas? Untuk saat ini yang saya piara entok jenis jumbo dan ada sebagian itu superan. Ya. Oke, bedanya entok jumbo sama superan itu gimana, Mas? Untuk perbedaannya itu sebenarnya nggak begitu jauh sih, cuma kalau di jumbo itu menang kualitas lah, tetap lebih menang kualitas. Kalau superan itu soalnya kan juga ada gen dari jumbonya gitu. Berarti itu entok jumbo silangan sama Sama entok Rambon ya. Oh, jadinya entok superan gitu ya. Tapi kalau skala bobot tetap Kalah entok tetap jumbo ya. tetap menang yang jumbo. Oke, kenapa Mas tertarik dengan entok jumbo, Mas? Ya, ternak yang lainnya kayak sapi, kambing dan macam lainnya. Untuk kenapa saya tertarik di entok itu soalnya hitungannya itu kalkulasinya itu menang di entok untuk kalkulasinya. Dan yang apa namanya, pikiran saya kalau entok itu bisa menghabiskan limbah rumah tangga. Dalam limbah apapun, yang penting limbah dapur itu untuk di entok semua masuk. Kalau yang lain kan nggak bisa masuk seperti jenis entok ini. Misalkan ayam, kita melihara ayam dan kita punya sisa-sisa dapur misalkan, dan itu tidak semua bisa termakan oleh ayam. Tapi kalau entok itu apapun pasti dimakan, Mas. Gitu. Jadi dia fleksibel ya, makannya, Mas. Iya. Lebih irit ya. Lebih irit. Oke, dulu berawal dari berapa ekor, Mas? Kalau entok, Mas? Dulu itu awalnya saya beli mintian sebenarnya dari tahun 2024 Desember lah, awal-awal 2025 itu saya beli mintian dari beberapa orang dan berjumlah itu kurang lebih 50 ekoran lah, 50 mintian. Lalu kemudian saya besarkan dan di situ saya mengenali jenis-jenis dari beberapa entok, yaitu ada entok yang katanya dragon, ada jumbo, ada superan. Nah, di situ dan saya kagetnya itu sebenarnya belum di jumbo, itu saya kagetnya di superan, karena di jenis entok superan itu waktu itu saya dalam usia 3 minggu bisa mencapai bobot 9 on. Nah, di situ saya mulai tertarik dengan entok-entok yang jenis superan dan jumbo gitu. Sekarang udah punya populasi berapa, Mas, saat ini, Mas? Kalau saat ini populasi keseluruhan ya hampir 70-an ada keseluruhan ya. Tapi kan ada itu mintian yang baru umur 5 hari ada 14-an ekor. Terus yang umur sebulan setengah ada 20-an, yang umur 2 bulanan itu ada 5, campur-campur lah gitu. Mas, pekerjaannya sebelumnya apa, Mas, latar belakangnya? Kalau pekerjaan saya serabutan sih. Iya, namanya hidup Bagaimana, di Mas, kampung. cara membagi waktu sama ternak-ternak entok ini? Kalau untuk ternak entok itu simple sih perawatannya. Yang penting kita kasih makan, untuk waktu ngasih makannya itu kurang lebih dalam waktu 10 menit itu cukup lah buat ngasih makan. Itu dalam sehari kan 2 kali dalam sehari ngasih makan, pagi dan sore. Nah, pagi itu paling 10 menit cukup, sore juga 10 menit cukup. Nah, kadang lamanya itu kita nongkrong di dalam kandangnya itu paling yang lama gitu. Karena asik ya, Mas ya? Iya gitu. Kalau pakan sendiri campurannya apa aja, Mas? Kalau pakan itu tetap, kalau yang masih umur 0 sampai 1 bulan saya usahakan
entah itu jenis superan, entah itu jenis jumbo, pakan tetap saya full pakai pakan pabrikan, pakai pur. Tapi untuk yang udah sebulan ke atas, saya menggunakan beberapa campuran. Mungkin ada pepaya, pepaya, terus katul, dan mungkin sedikit jagung sama fur lah. Tapi ibaratnya kalau jagung, fur sama konsentrat itu cuma buat bumbu lah bahasanya gitu. Tayang pokoknya itu. Pokoknya katul sama pepaya. Iya. Buah pepayanya atau Buah pepayanya. Kalau daunnya kan biasanya saya kasih utuhan gitu. Kalau siang paling buat cemilan doang. Kalau nutrisi vitaminnya ada tambahan nggak mas untuk makan sendiri mas? Kalau buat pakan paling saya pakai mineral itu sih. Mineral saya aduk pakai campur sama pakannya itu. Itu tok paling. Ada kesulitan nggak mas dalam ternak entok mas selama ini? Untuk kesulitan untuk selama ini sih belum menemui kesulitan selama saya beternak, itu belum ada, masih berjalan ya seperti ada apa adanya aja lah, masih lancar alhamdulillah, gampang. Kalau dialami pernah penyakit mas dari entoknya pernah nggak? Kalau kena penyakit, terserang penyakit itu alhamdulillah belum, soalnya di sini juga pas kebetulan kandang saya itu jauh dari lingkungan. Mungkin sebelah-sebelah itu ada rumah tapi kan pada kosong. Lah itu rumah pada kosong, jadi unggas lain, binatang lain itu tidak sampai sini. Jadi kontak luar nggak? iya, nggak masuk dari binatang lain. Jadi murni cuma yang di sekitar rumah kandang saya ini ya cuma binatang-binatang saya semua gitu. Dari ini mas apa namanya? Misalkan apa saya untuk pemula, untuk awal-awal ternak entok itu baiknya seperti apa kalau menurut mas? Kalau untuk pemula gimana ya? Tinggal pemulanya itu mau mau menekuni di jenis yang apa gitu loh. Nah, kita untuk memulai memelihara entok itu kan, namanya entok kan ada beberapa jenis lah. Ada yang jenis Rambon dan ada yang jumbo. Tapi kalau untuk misalkan untuk yang jumbo itu, soalnya untuk jumbo kan ada beberapa macam juga sih, ada beberapa varian jenis entok jumbo. Ada yang nantinya dilarikan untuk ke pedaging, dan ada juga yang untuk ke kontes begitu. Kalau mas fokus ke mana? Branding apa kontes atau pedaging? Kalau saat ini saya masih di branding sih, di beternak. Cuma kan kedepannya tetap mau nggak mau, namanya kita melihara entok dan untuk jangkauan yang lebih luas itu tetap saya suatu saat akan ngerambah ke yang jenis entok jumbo, yang jenis untuk kontes itu. Kalau idealnya ukuran kandang berapa mas? Isi per ekornya? Oh, kalau ukuran kandang itu sebenarnya menyesuaikan sih, menyesuaikan lokasi, menyesuaikan tempat ya. Tapi untuk idealnya itu berapa pasang gitu, ibaratnya satu jantan kita kasih betina berapa gitu. Yang sering saya dengar sih itu satu pejantan untuk maksimal 6 lah, maksimal 6 betina itu sudah cukup. Jadi satu jantan 6 betina. Tapi juga harus dilihat juga kondisi pejantannya. Kalau saya itu kan ada yang 5, ada yang 6. Tapi kan misalkan 4 sudah bertelur. Nah, mungkin misalkan pasangannya 4 sudah bertelur, nanti kita kasih 2 lagi pejantan gitu. Jadi enggak langsung semuanya satu pejantan kita kasih betina 6 langsung, itu enggak, kan seperti itu. kalau telurnya ini satu entok masih berapa telur mas? Kalau punya saya itu rata-rata di angka yang pasti itu 13 ke atas. 13 nyampe ke 18. Soalnya ada yang walaupun ini varian jumbo gitu, tapi saya dengar-dengar katanya kan entok jumbo itu telurnya sedikit. Tapi dengan saya buktikan itu, kok punya saya ada yang bisa bertelur 18. Yang paling sedikit itu untuk sementara ini 14 paling sedikit dari beberapa indukan ini. Itu
superan atau yang jumbo, yang jumbo. Kalau yang superan malah lebih banyak sebenarnya, lebih banyak. kalau harga fantastisnya berapa sih mas kalau entok jumbo mas? Kayak saat ini kok booming banget gitu. Oh iya, Mas, ya. ya kalau harganya itu masing-masing peternak kadang beda-beda harga sih ya, tergantung kualitasnya juga, tergantung kualitasnya itu tadi, untuk yang jenis apa, yang jenis untuk pedaging apa, yang cuma atau yang untuk bakalan kontes itu. Kalau yang bakalan kontes, entok-entok untuk penghobi itu ya, ya namanya hobi, jadi berapa harganya mungkin selagi duitnya ada. Biasanya kalau orang hobi kan nggak ada murahnya lah, kalau orang hobi itu berapa aja dibayar gitu. Tapi kalau untuk yang jenis-jenis ya jumbo, walaupun itu ori jumbo, tapi untuk yang kedepannya untuk pedaging itu ya masih terjangkau sih menurut saya sih. Untuk mintian terjangkau, untuk ya induk-indukan itu masih terjangkau lah. Soalnya untuk di jumbo itu ya bener kata orang itu, kenapa lebih memilih jumbo itu, mangkas waktu pemeliharaan, soalnya dia kan lebih cepat besar dan lebih cepat panen gitu. Berapa bulan mas biasanya sampai tumbuh besar mas? Kalau entok jumbo itu 1 bulan itu, 1 bulan asal full pour itu udah pasti 1 kilo up, udah pasti itu. Tapi kalau untuk dipanennya itu ya macam-macam sih, kadang ada yang 2 bulan orang udah siap nampung. Ada kalau yang untuk dikonsumsi itu, untuk ukuran entok jumbo itu nggak nyampe 3 bulan lah, 3 bulanan itu udah siap konsumsi kalau entok jumbo ya. Mungkin untuk, kalau kata Tengkulak itu sih, kalau yang masih umur 3 bulanan itu buat pengganti bebek goreng gitu. Biasanya sampai berapa kilo mas maksimal entok jumbo? Kalau maksimalnya itu entok jumbo itu juga, yang saya tahu itu maksimal entok jumbo itu, kalau yang saya tahu ada yang sampai 8 kilo loh, 8 kilo up itu. Kalau di saya kan ini rata-rata paling pejantan baru 5 kiloan. Itu paling, yang paling berat itu yang bakal kedepannya pengennya itu kalau tembus, berat badannya tembus kan, insya Allah juga saya mau meramaikan ke Temanggung ya, kontes Temanggung. Kunci suksesnya apa mas? Untuk apa namanya sebagai ternak entok nih dari masnya? Oh, kalau untuk kunci sukses itu sebenarnya saya belum punya kunci, yang menurut saya juga belum punya patokan sukses itu yang seperti apa, dan saya rasa saya masih pemula, saya juga belum sukses untuk di masalah entok. Nah, saya masih selalu bertanya kepada para teman-teman peternak itu, selalu konsultasi, intinya biar semangat terus lah untuk beternaknya itu seperti apa. Dan untuk kuncinya itu beternak itu sebenarnya tekun, tekun, sabar gitu. Nah, untuk suksesnya itu kan orang macam-macam mas, untuk ukuran suksesnya itu seperti apa gitu, macam-macam lah. Tapi kalau untuk menurut saya saat ini, tapi ya saat ini karena saya pemula itu, bagi saya ketika saya melihara beberapa entok dan itu bisa berkembang dan itu sehat semua, itu menurut saya sudah sukses sih. Ya, sedikit-sedikit mungkin ada penjualan lah, itu menurut saya udah mampulah gitu untuk beternak gitu. Kalau terakhir mas penjualan kemana aja mas? Kalau penjualan saya masih di sekitar sini aja sih, paling di Kebumen Purworejo aja. Itu pun juga karena ya mungkin dari omongan-omongan tetangga mungkin, bahwa oh Mas Eko ternak entoknya banyak lah. Dari situ paling orang-orang terus pada lihat ke kandang. Nah, terus dari lihat ke kandang itulah mungkin jadi pada tertarik kan, soalnya mungkin lihat barang-barangnya kayak ini mulus-mulus putih mungkin gitu. Soalnya saya kan ya kayaknya kalau lihat yang bersih-bersih kayak ini kan, orang yang tadinya nggak mau beli mungkin kalau lihat barangnya kayak gini jadi tertarik gitu. Mas terakhir apa namanya? Kenapa kok bisa putih-putih nih entaknya? Karena kenapa? Kalau masih tipsnya? Bisa putih-putih. Iya. Oh, bersih itu terutama itu yang penting, kandang itu jangan becek, dan usahakan itu harus ada kolam lah, kolam untuk mandi.
Soalnya entok ini kan termasuk unggas air tapi nggak betah dingin sebenarnya. Nah, untuk biar bersih-bersih itu yang jelas harus ada kubangan lah, kubangan untuk dia mandi. Nah ini saya pakai kolam, dulunya saya juga pakai ember sebenarnya, pakai ember, cuma kan kesini kalau yang ember itu untuk yang pejantan-pejantan itu kan nggak muat, jadi saya pakai kolam, menggunakan kolam.